Dalam hubungan, rasa ketidakhadiran seseorang seringkali bisa meningkatkan rasa rindu dan keinginan. Penelitian psikologi menunjukkan bahwa ketika seseorang yang kita sayangi tiba-tiba mengambil jarak, pikiran kita secara alami mengisi kekosongan itu, seringkali memperkuat rasa keinginan terhadap mereka. Dalam video ini, kita akan membahas kekuatan no contact rule, bukan sebagai cara untuk memanipulasi, tetapi sebagai metode yang berakar pada rasa hormat diri dan ketangguhan batin. Jika digunakan dengan benar, no contact tidak hanya membuat dia merindukan Anda, tetapi juga memberi Anda kesempatan untuk mundur, merenung, dan terhubung kembali dengan diri sendiri. Hal ini sejalan dengan prinsip stoikisme yang mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan, seperti tindakan, reaksi, dan emosi kita, daripada bertindak karena dorongan hati. No contact rule mendorong kesabaran dan penguasaan diri, menciptakan ruang untuk perasaan dia berkembang dan memperkuat stabilitas batin Anda. Jadi, jika Anda ingin membuat dia merasakan ketidakhadiran Anda dengan cara yang membangun koneksi sejati, simak terus untuk mempelajari bagaimana mendekati no contact dengan tujuan, rasa hormat diri, dan kepercayaan diri. Mari kita mulai. Nomor 1, memulai dengan pengendalian diri. Memasuki no contact rule bukan hanya sekadar strategi, tetapi juga ujian kekuatan batin dan pengendalian diri Anda. Pikirkan ini, setelah putus, ada dorongan alami untuk menghubungi, entah untuk mencari kejelasan atau sekadar mendengar suaranya. Keinginan untuk terhubung kembali bisa terasa sangat kuat. Namun, dengan menahan dorongan ini, Anda mendapatkan kekuatan. Bayangkan Anda tergoda untuk mengirim pesan, hanya ingin tahu kabar. Terlihat sepele, tetapi setiap pesan yang Anda tahan untuk tidak dikirim adalah bentuk disiplin diri. Penahanan diri ini tidak hanya menunjukkan kekuatan kepada dia, tetapi juga membangunnya di dalam diri Anda. Ambillah momen ini sebagai kesempatan. Alih-alih menganggap no contact sebagai permainan menunggu yang menyakitkan, lihatlah sebagai tantangan untuk menguasai emosi Anda. Setiap kali Anda menahan keinginan untuk menghubungi, Anda memperkuat kendali atas tindakan dan hati Anda. No contact kemudian menjadi waktu untuk pelatihan dan pertumbuhan. Meskipun terasa tidak nyaman pada awalnya, disinilah transformasi sejati terjadi. Anda mulai merasa kembali mengendalikan hidup Anda, menyadari bahwa Anda tidak memerlukan validasi terus-menerus dari orang lain untuk merasa utuh. Bayangkan saat malam sepi, dan Anda sendirian dengan pikiran Anda. Tiba-tiba, muncul keinginan untuk melihat postingan terbarunya, memeriksa apakah dia sudah move on, atau mungkin mengirim pesan, hanya ingin tahu kabar. Disinilah pilihan Anda penting. Alih-alih mengikuti keinginan itu, tarik napas dalam-dalam dan sadari kekuatan di dalam pengendalian diri. Dengan tidak menghubungi, Anda memberi dia ruang untuk merasakan ketidakhadiran Anda dan mungkin merindukan hubungan yang pernah ada. Yang lebih penting, Anda menunjukkan kepada diri sendiri bahwa Anda tidak memerlukan kenyamanan instan untuk merasa damai. Anda memilih rasa hormat pada diri sendiri di atas kenyamanan sesaat. Masa no contact ini adalah tentang pertumbuhan sekaligus kesempatan untuk memperkuat diri. Tujuannya bukan membuat dia merindukan Anda dengan keheningan, tetapi menunjukkan pada dia dan diri Anda sendiri bahwa Anda adalah orang yang kuat dan mandiri. Keheningan ini bukan digunakan sebagai senjata, tetapi sebagai cermin untuk mencerminkan ketangguhan Anda. Dalam filsafat stoik, menahan ketidaknyamanan tanpa keluhan adalah tanda kebijaksanaan. Jadi, setiap kali Anda memilih pengendalian diri daripada mengirim pesan impulsif, Anda membuktikan bahwa Anda berkomitmen pada perjalanan ini, menghargai kedamaian dan ketenangan Anda di atas segalanya. Anda memberi dia ruang untuk merasakan ketidakhadiran Anda dan mempertanyakan perasaannya sendiri, sementara Anda membangun versi diri yang penuh percaya diri dan penghormatan diri. Dalam keheningan ini, dia akan mulai bertanya-tanya. Pilihan Anda untuk tetap tegar akan membuatnya penasaran, membangkitkan rasa ingin tahu tentang siapa Anda sekarang. Dan dalam proses itu, Anda sedang membangun fondasi kekuatan tenang yang jauh lebih bermakna daripada pesan apapun yang bisa disampaikan. Nomor 2, pertumbuhan diri di atas balas dendam. Bayangkan situasi ini, Anda sedang berada di tengah-tengah perpisahan yang menyakitkan, dan Anda ingin melakukan sesuatu, apa saja, yang bisa membuat dia merindukan Anda. Mungkin Anda sudah membaca banyak artikel tentang no contact rule, yang semuanya menjanjikan bahwa jika Anda memutuskan kontak, dia akan kembali kepada Anda. Namun, perlu diingat, jika Anda menggunakan no contact karena dendam atau sebagai cara untuk membuat dia merasa bersalah, Anda justru melewatkan kekuatan sejatinya.
No kontak bukan tentang manipulasi, melainkan tentang transformasi. Saat kita terluka, godaan untuk membuat orang lain merasakan hal yang sama bisa sangat kuat, untuk mengingatkan mereka akan apa yang hilang dari hidup mereka. Namun, pola pikir ini hanya membuat Anda terus terikat pada dia, terfokus pada reaksinya, bukan pada pertumbuhan Anda sendiri. Nilai sejati dari no kontak bukan terletak pada membuat dia merasakan ketidakhadiran Anda, melainkan pada penggunaan waktu tersebut untuk menciptakan kehadiran baru bagi diri Anda. Anggap periode ini sebagai lembaran kosong, kesempatan untuk membangun ulang diri Anda dengan cara yang selalu Anda inginkan. Ketika Anda berfokus pada pertumbuhan diri alih-alih balas dendam, Anda tidak hanya menjadi lebih kuat dan tangguh, tetapi juga menjadi seseorang yang secara alami menarik perhatian karena Anda berakar pada kepercayaan diri dan tujuan hidup. Bayangkan Anda mengabaikan beberapa aspek hidup Anda karena hubungan tersebut. Mungkin dulu Anda sangat antusias dengan kebugaran fisik, tetapi olahraga Anda terabaikan, atau mungkin Anda punya cita-cita untuk maju dalam karir tetapi itu tertunda. Waktu ini, ruang yang Anda ciptakan dengan no kontak, adalah kesempatan untuk mengarahkan perhatian kembali pada diri Anda. Mulailah bekerja menuju tujuan-tujuan itu lagi. Sambungkan kembali diri Anda dengan hobi yang dulu membuat Anda bersemangat. Jika Anda punya impian untuk belajar keterampilan baru, mungkin bahasa atau alat musik, lakukan itu sekarang. Saat Anda mengarahkan energi ke peningkatan diri, Anda mengirim pesan kuat kepada diri sendiri dan dunia di sekitar Anda bahwa Anda sedang bergerak maju. Dan percayalah, dia akan menyadari perubahan ini, entah saat bertemu online atau di kehidupan nyata. Orang tertarik pada mereka yang sedang dalam proses menjadi lebih baik, mereka yang mengejar sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Ambil inspirasi dari kata-kata Marcus Aurelius, jangan buang waktu lagi untuk memperdebatkan seperti apa orang baik itu, jadilah satu. Daripada terus bertanya-tanya bagaimana perasaannya, fokuslah untuk menjadi seseorang yang tidak membutuhkan validasi eksternal. Saat Anda beroperasi dari pola pikir ini, harga diri Anda tidak bergantung pada apakah dia menghubungi Anda atau tidak. Anda menjadi seseorang yang puas dan utuh dengan sendirinya, seseorang yang memancarkan kepercayaan diri dari dalam. Bayangkan setelah beberapa bulan, Anda berada di acara sosial, atau mungkin seorang teman bersama membagikan foto Anda secara online. Anda terlihat bahagia, cerah, dan percaya diri. Anda lebih sehat, terlibat dalam proyek-proyek baru, dan dikelilingi oleh orang-orang yang memberikan energi dan inspirasi. Dia melihat ini dan merasakan sakit, bukan karena Anda sengaja membuatnya merasa menyesal, tetapi karena Anda benar-benar tumbuh. Dia mengingat orang yang dia kenal dan melihat orang yang Anda menjadi sekarang, dan ada perbedaan yang tak terbantahkan. Anggap periode no kontak ini sebagai retret untuk jiwa Anda. Alih-alih fokus pada dia, berbaliklah ke dalam. Apa saja yang selalu ingin Anda lakukan tetapi tidak sempat? Apakah ada buku yang ingin Anda baca, kursus yang ingin Anda ikuti, atau bagian dari diri Anda yang ingin Anda jelajahi? Waktu ini bukan hanya tentang melepaskan diri darinya, tetapi tentang menyambungkan kembali dengan diri sendiri. Ingat, pertumbuhan bukan tentang hasil instan, tetapi proses lambat dan konsisten yang membutuhkan kesabaran dan dedikasi. Namun, setiap langkah kecil yang Anda ambil menuju versi diri yang lebih baik akan membangun fondasi kekuatan. Orang lain mungkin akan menyadarinya, tetapi yang lebih penting, Anda akan merasakannya. Pada akhirnya, apakah dia kembali atau tidak, Anda akan memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, diri Anda yang tidak bergantung pada siapapun untuk kebahagiaan. Sekarang, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan ini. Apakah Anda berfokus untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda, atau masih terjebak pada apa yang mungkin dipikirkan orang lain? Pertumbuhan sejati dimulai ketika Anda melepaskan kebutuhan akan validasi eksternal dan mengarahkan energi pada perjalanan Anda sendiri. Kami ingin mendengar pendapat Anda. Bagaimana Anda memprioritaskan pertumbuhan diri selama masa-masa sulit? Bagikan cerita Anda di komentar, atau jika Anda siap untuk berkomitmen pada diri sendiri, cukup ketik, "Saya pilih tumbuh." Perjalanan Anda mungkin menginspirasi orang lain. Mari lanjutkan. Nomor 3, menguasai ketidakmelekatan. Ketika kita mendengar kata ketidakmelekatan, seringkali terasa dingin, seolah-olah berarti memutus semua emosi. Namun, itu bukan arti sesungguhnya. Ketidakmelekatan bukan berarti berhenti peduli, melainkan berhenti membiarkan emosi mengendalikan tindakan Anda. Selama masa no kontak, menguasai ketidakmelekatan menjadi salah satu alat terkuat dalam perjalanan pertumbuhan Anda,
tidak hanya dalam hubungan, tetapi juga dalam setiap aspek kehidupan. Bayangkan ini, Anda sudah beberapa hari menjalani no kontak, dan dorongan untuk menghubungi, memeriksa media sosialnya, atau bertanya-tanya apakah dia memikirkan Anda sangat kuat. Disinilah ketidakmelekatan bisa membimbing Anda. Ketidakmelekatan sejati adalah menerima bahwa Anda tidak bisa mengontrol tindakan atau perasaan orang lain, hanya perasaan dan tindakan Anda sendiri. Setiap kali Anda merasa terdorong untuk memeriksa dia atau bertanya-tanya apakah dia akan menghubungi Anda, ingatlah bahwa tindakan ini muncul dari keinginan untuk mengontrol hasil. Namun, keindahan ketidakmelekatan adalah bahwa ia membebaskan Anda dari kebutuhan ini. Anda tidak perlu tahu apakah dia memikirkan Anda. Anda tidak perlu terus mencari tanda-tanda. Anda memilih untuk melepaskan harapan-harapan ini dan mengalihkan fokus kembali ke diri sendiri. Ketidakmelekatan memungkinkan Anda untuk mengambil kembali energi Anda. Alih-alih dikuasai oleh pikiran, bagaimana jika Anda mengambil alih perjalanan hidup Anda? Ini bukan sesuatu yang terjadi dalam semalam, ini adalah proses bertahap, keterampilan yang dibangun melalui tindakan kecil dan konsisten. Setiap kali Anda menahan dorongan untuk melanggar no kontak atau memeriksa dia, Anda memperkuat kekuatan diri Anda. Ini seperti otot yang semakin kuat dengan latihan. Misalnya, Anda menetapkan tujuan untuk diri sendiri selama periode ini, mungkin untuk lebih bugar atau mengejar proyek kreatif. Ketika Anda merasa tergoda untuk memikirkan dia atau memeriksa, apakah dia menghubungi, alihkan energi itu ke tujuan-tujuan Anda. Lakukan lari pagi, baca buku, atau kerjakan proyek yang membuat Anda bersemangat. Anda beralih dari reaktif menjadi proaktif. Seiring waktu, Anda akan menyadari betapa lebih ringannya perasaan Anda dan betapa lebih kuat Anda rasakan karena fokus pada hal-hal yang bisa Anda kendalikan. Ketidakmelekatan adalah keterampilan yang melampaui hubungan. Bayangkan betapa hal ini dapat mengubah hidup Anda jika diterapkan pada bidang lain, karir, persahabatan, dinamika keluarga. Alih-alih terjebak dalam setiap hasil atau dipengaruhi emosi oleh setiap tantangan, ketidakmelekatan membuat Anda tetap tenang. Anda tidak lagi menunggu validasi dari orang lain, melainkan menciptakan kedamaian batin sendiri. Dalam hubungan, ini berarti Anda tidak lagi cemas menunggu seseorang bertindak dengan cara yang mengonfirmasi nilai Anda. Anda sudah yakin dengan nilai diri Anda sendiri, sehingga apakah seseorang mendekat atau menjauh menjadi kurang berpengaruh. Dengan melatih ketidakmelekatan, Anda mempersiapkan diri untuk menjalani hubungan dengan keluasan dan kekuatan, tanpa lagi berpegang erat pada hasil, tetapi membiarkan diri mengalir dengan apapun yang terjadi. Para Stoik mengajarkan bahwa kita harus melepaskan diri dari hasil, gagasan yang sempurna untuk menguasai ketidakmelekatan. Epictetus pernah berkata, kebebasan adalah satu-satunya tujuan yang layak dalam hidup. Itu diperoleh dengan mengabaikan hal-hal di luar kendali kita. Ketika Anda tidak terikat pada hasil, Anda bebas dari tarik-menarik terus-menerus bertanya-tanya apakah dia akan kembali, bebas dari perasaan harus melakukan sesuatu untuk memenangkan hatinya. Anda memilih untuk berdamai dengan keadaan, mengetahui bahwa kekuatan sejati terletak pada mengendalikan reaksi Anda, bukan keadaan eksternal. Ketidakmelekatan bukan sesuatu yang dapat dicapai dalam semalam, ini adalah proses bertahap dan sengaja yang akan semakin alami seiring waktu. Setiap kali Anda menahan dorongan untuk membiarkan emosi mengendalikan Anda sedang membangun fondasi kekuatan. Ketidakmelekatan bukan berarti Anda menjadi tidak berperasaan, melainkan Anda merasakan emosi tanpa membiarkannya mengendalikan tindakan Anda. Dalam masa no kontak, ketika pikiran tentang dia muncul, biarkan pikiran itu lewat tanpa keterikatan. Anda tidak perlu menekan atau mengabaikannya. Akui perasaan itu, lalu alihkan fokus kembali ke diri Anda. Latihan inilah yang akan membantu Anda bergerak dari reaktivitas emosional menuju stabilitas batin. Jadi, ketika Anda menemukan diri bertanya-tanya apakah dia memikirkan Anda atau apakah dia akan menghubungi, ingatlah bahwa ketidakmelekatan adalah tentang menghormati diri Anda sendiri. Anda menunjukkan penghormatan kepada diri Anda dengan tidak menyerahkan kedamaian Anda pada pertanyaan yang tidak memiliki jawaban langsung. Anda mengingatkan diri bahwa nilai Anda tidak bergantung pada tindakannya. Dengan menguasai ketidakmelekatan, Anda tidak hanya menjalankan no kontak, tetapi juga membangun kehidupan yang stabil dari dalam. Masa no kontak ini adalah tempat latihan Anda untuk menjadi seseorang yang utuh dengan sendirinya. Dan ketika Anda mencapai titik itu, entah dia kembali atau tidak, Anda akan tahu bahwa Anda telah menjadi seseorang yang luar biasa, seseorang yang tenang, memiliki tujuan, dan teguh.
Dan pada akhirnya, itu jauh lebih menarik daripada upaya sementara untuk membuat dia merindukan Anda. Nomor 4, menciptakan rasa penasaran. Ketika Anda selalu tersedia, merespons setiap pesan, atau menyukai setiap unggahannya, dia tidak memiliki alasan untuk bertanya-tanya tentang Anda. Tidak ada misteri, tidak ada percikan rasa penasaran. Namun, ketika Anda memilih untuk diam dan mengambil langkah mundur, hal itu menciptakan kekosongan yang secara alami ingin dia isi. Keheningan memiliki cara untuk memicu rasa penasaran. Saat Anda menghilang dari pandangannya, pertanyaan-pertanyaan pun muncul, apa yang sedang dia lakukan sekarang? Apakah dia sudah move on? Apakah dia bahagia tanpaku? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini dapat mulai mengubah cara dia melihat Anda. Ketika dia tidak memiliki akses langsung ke pikiran, tindakan, atau emosi Anda, dia mulai membayangkan dan bertanya-tanya, mengisi kekosongan itu dengan refleksi sendiri. Dalam ruang itu, Anda menjadi lebih menarik, lebih misterius, dan rasa penasaran ini bisa menyalakan kembali ketertarikan dengan cara yang kuat. Pikirkan ini, manusia secara alami tertarik pada hal yang tidak sepenuhnya mereka mengerti. Rasa penasaran mendorong kita untuk mencari jawaban. Dalam hubungan, hal ini sama saja. Dengan mengambil langkah mundur dan membiarkan keheningan mengisi ruang, Anda tidak hanya membiarkannya merindukan Anda, tetapi juga memberinya kesempatan untuk merenung. Dia akan mulai memikirkan hubungan itu, siapa Anda, dan apa yang sedang Anda lakukan saat ini. Keheningan bisa menjadi alat yang sangat kuat, tetapi ini bukan hanya tentang memutus komunikasi. Ini tentang menciptakan ruang bagi dia untuk berpikir. Ketika Anda tidak selalu hadir, dia memiliki kesempatan untuk mengingat momen-momen menyenangkan bersama Anda, hal-hal yang dia sukai dari Anda, dan bahkan sifat-sifat yang mungkin selama ini dia abaikan. Ruang ini memungkinkannya untuk menilai kembali perasaannya, dan tanpa kehadiran Anda yang konstan, dia mulai melihat Anda dari sudut pandang yang berbeda. Memang wajar ingin mengisi keheningan itu agar dia tidak melupakan Anda, tetapi terkadang, yang sedikit justru lebih banyak. Semakin sedikit yang Anda berikan, semakin besar rasa penasarannya, dan semakin besar keinginannya untuk terhubung kembali. Ini bukan manipulasi, melainkan pemahaman bahwa orang seringkali membutuhkan ruang untuk benar-benar menghargai apa yang mereka miliki, atau pernah miliki. Dengan menahan diri, Anda memberinya kesempatan untuk merasakan kehilangan Anda, sebuah perasaan yang hanya bisa diciptakan oleh keheningan. Seperti yang diajarkan oleh Epictetus, kamu menjadi apa yang kamu perhatikan. Alih-alih terpaku pada reaksinya, fokuslah pada kedamaian dan pertumbuhan diri Anda sendiri. Dengan melepaskan kebutuhan akan validasi atau umpan balik dari dia, Anda mengembalikan kekuatan pada diri Anda. Keheningan bukan tentang memancing respons, tetapi tentang menghargai waktu dan energi Anda. Anda menjaga ketenangan Anda dengan tidak terus-menerus mencari validasi darinya atau menunggu reaksinya. Dengan cara ini, Anda menunjukkan kekuatan stoikisme, memilih untuk melepaskan apa yang di luar kendali Anda dan fokus pada pertumbuhan diri Anda. Rasa penasaran bukan hanya membuat Anda lebih menarik, tetapi juga dapat menjadi pemicu perubahan yang nyata. Ketika dia bertanya-tanya tentang Anda, dia juga merefleksikan dirinya dan hubungan tersebut. Mungkin dia mulai mempertanyakan apakah dia membuat pilihan yang tepat atau menyadari bahwa dia merindukan kehadiran Anda dalam hidupnya. Keheningan menciptakan ruang bagi pemikiran-pemikiran ini muncul, dan dalam ruang ini, ketertarikan seringkali bisa tumbuh kembali dengan cara yang lebih autentik dan bertahan lama. Jadi, biarkan keheningan bekerja untuk Anda. Alih-alih terus memeriksa ponsel Anda untuk mencari tanda darinya, fokuslah mengisi ruang itu dengan hal-hal yang membuat Anda merasa berharga dan unik. Saat Anda mengalihkan perhatian pada diri sendiri, keheningan menjadi bukan lagi tentang dia, tetapi tentang menghormati diri Anda sendiri. Anda memberinya ruang untuk merasa penasaran dan menghargai Anda, tetapi yang lebih penting, Anda memberi diri Anda ruang untuk tumbuh. Sekarang setelah kita membahas tentang kekuatan keheningan dan rasa penasaran, luangkan waktu untuk merenungkan bagaimana hal ini beresonansi dengan Anda. Jika pendekatan ini terasa bermanfaat, berikan jempol pada video ini. Dukungan Anda tidak hanya membantu, tetapi juga memungkinkan orang lain menemukan konten ini. Jika ide ini memicu pemikiran atau pengalaman tertentu, kami ingin mendengarnya. Tinggalkan komentar di bawah dan bagikan perspektif Anda. Mari kita teruskan percakapan ini dan saling mendukung dalam perjalanan ini. Nomor 5, menemukan kekuatan dalam kesabaran. Kesabaran seringkali diremehkan,
terutama di dunia saat ini di mana segalanya diharapkan instan. Namun, dalam menerapkan aturan no kontak, kesabaran bukan hanya penting, melainkan juga mengubah hidup. No kontak bukanlah trik ajaib untuk langsung membuatnya merindukan Anda, ini tentang menciptakan ruang bermakna bagi kalian berdua untuk merenung, bernapas, dan memahami apa yang benar-benar penting. Ini adalah proses, bukan jalan pintas, dan terburu-buru menghubungi terlalu cepat bisa merusak semua upaya yang telah Anda bangun. Kesabaran di sini berarti mempercayai proses, bahkan ketika terasa lambat. Ini tentang memahami bahwa perubahan bermakna, baik dalam diri Anda maupun mungkin dalam dirinya, membutuhkan waktu. Keindahan kesabaran terletak pada kekuatannya yang tenang. Kesabaran menunjukkan bahwa Anda tidak sedang mencari perhatian atau validasi dengan putus asa. Anda membuktikan, baik padanya maupun pada diri sendiri, bahwa Anda mampu berdiri sendiri, menunggu dengan tujuan dan tenang. Bayangkan sebuah taman. Anda menanam benih dan setiap hari menyiraminya, tetapi Anda tidak mencabutnya untuk memeriksa apakah sudah tumbuh. Anda harus percaya bahwa di bawah permukaan, pertumbuhan sedang terjadi. Begitu pula dengan periode no kontak. Ini adalah waktu ketika pertumbuhan, refleksi, dan penyembuhan terjadi di bawah permukaan. Setiap hari di mana Anda bertahan dengan sabar, Anda memperkuat ketahanan Anda sendiri dan menunjukkan bahwa Anda seseorang yang cukup menghargai dirinya sendiri untuk tidak terburu-buru. Kesabaran, jika digabungkan dengan rasa hormat pada diri sendiri, memiliki efek yang menarik. Alih-alih mencari validasi dengan panik, Anda memberi ruang agar validasi itu datang secara alami. Seiring waktu, dia mungkin merasakan kekuatan tenang ini, kepercayaan diri yang kalem ini. Dia akan menyadari bahwa Anda adalah seseorang yang tidak memerlukan kepastian terus-menerus, seseorang yang menghargai kedamaian dan waktunya cukup untuk menunggu. Dan hal itu, dengan sendirinya, bisa sangat menarik. Bayangkan perbedaan antara seseorang yang langsung membalas pesan dan seseorang yang membutuhkan waktu untuk merespons, bukan karena bermain-main, tetapi karena sibuk dengan hidupnya sendiri. Yang kedua memancarkan rasa percaya diri yang tenang, yang jauh lebih menarik. Jika Anda menghubunginya secara impulsif, Anda pada dasarnya menunjukkan bahwa Anda belum belajar mengendalikan kebutuhan Anda sendiri. Tetapi jika Anda mampu menahan diri, memberi waktu untuk semuanya berkembang, Anda mengirim pesan tanpa kata-kata bahwa Anda cukup percaya diri untuk menunggu. Dalam hubungan, kesabaran sering disalahartikan sebagai kelemahan atau kepasifan. Namun, kesabaran sejati membutuhkan kekuatan yang luar biasa. Ini tentang mengetahui apa yang Anda inginkan, tetapi bersedia menunggu tanpa mengorbankan martabat atau rasa hormat pada diri sendiri. Dengan bersabar, Anda menunjukkan bahwa Anda tidak hanya menunggunya, tetapi juga membangun kehidupan Anda sendiri di sela-sela waktu itu. Anda tumbuh lebih kuat, lebih seimbang, dan menguatkan kesan bahwa Anda adalah seseorang yang layak ditunggu. Alih-alih melihat kesabaran sebagai ketidakaktifan, lihatlah sebagai pertumbuhan aktif. Setiap hari Anda berlatih kesabaran, Anda mengembangkan ketahanan, memperkuat harga diri, dan membuktikan bahwa Anda tidak memerlukan hasil instan untuk merasa lengkap. Ini bukan tentang berpura-pura tenang di luar sementara merasa putus asa di dalam, melainkan mencapai tempat di mana Anda tahu bahwa terburu-buru hanya akan merusak nilai Anda sendiri. Seperti yang diajarkan para Stoik, rangkullah kesabaran sebagai kebijaksanaan. Filosof Stoik besar, Seneca, mengingatkan kita, waktu mengungkapkan kebenaran. Ketika Anda terburu-buru, Anda merampas kedalaman yang bisa dibawa oleh waktu. Kesabaran bukan hanya tentang menunggu, ini tentang memberi ruang bagi kebenaran untuk muncul, bagi keadaan untuk tenang, dan bagi emosi untuk menjadi jelas. Ketika Anda berlatih kesabaran, Anda menyelaraskan diri dengan kebijaksanaan yang lebih dalam, kebijaksanaan untuk percaya bahwa apa yang dimaksudkan akan terungkap pada waktunya. Dengan merangkul kesabaran, Anda tidak bergantung pada hasil tertentu atau mencoba memaksakan koneksi. Sebaliknya, Anda membuktikan bahwa Anda mampu bertahan dalam ketidakpastian tanpa mengorbankan kedamaian Anda. Dan kesabaran yang mantap itu, kemampuan untuk tetap teguh tanpa terburu-buru, adalah kekuatan yang jarang dimiliki orang. Periode no kontak bukan hanya tentang memberinya ruang, tetapi juga memberi diri Anda sendiri ruang untuk berkembang. Setiap hari Anda memilih kesabaran, Anda memilih menghargai diri sendiri. Anda mengutamakan pertumbuhan Anda di atas validasi instan. Waktu ini memungkinkan Anda terhubung kembali dengan minat Anda, menyempurnakan tujuan Anda, dan mengembangkan diri Anda secara mandiri.
Ketika dia melihat bahwa Anda bukan hanya menunggu dia, tetapi secara aktif menjadi seseorang yang lebih kuat dan bijaksana, itu berbicara banyak tentang karakter Anda. Pada akhirnya, kesabaran adalah tentang menjadi utuh sendiri. Ini tentang mempercayai bahwa waktu yang Anda habiskan untuk bekerja pada diri sendiri dan menghormati batasan Anda sendiri akan membuahkan hasil dalam cara-cara yang tidak bisa Anda prediksi. Anda memberi diri Anda ruang untuk berkembang tanpa terburu-buru kembali ke apa yang sudah dikenal. Kesabaran ini membangun kepercayaan diri internal yang dalam, yang tidak bergantung pada reaksinya, dan itulah jenis kepercayaan diri yang menarik orang secara alami. Jadi, biarkan kesabaran menjadi kekuatan Anda. Percayalah bahwa waktu bekerja sesuai keinginan Anda, bahwa setiap hari pertumbuhan diri dan setiap momen mempertahankan kedamaian Anda membawa Anda lebih dekat ke tempat ketenangan. Dalam perjalanan ini, Anda bukan hanya menunggunya, tetapi menjadi seseorang yang benar-benar pantas ditunggu, dan kekuatan tenang itu akan membuat semua perbedaan. Nomor 6, mendefinisikan ulang harga diri. Periode no kontak bukan hanya tentang menciptakan jarak antara Anda dan dia, ini adalah kesempatan untuk kembali terhubung dengan diri sendiri pada tingkat yang lebih dalam. Salah satu hal paling memberdayakan yang bisa Anda lakukan selama waktu ini adalah mendefinisikan ulang harga diri Anda. Seringkali kita mencari validasi dari orang lain, berharap mereka akan mengatakan bahwa kita berharga, menarik, atau cukup baik. Namun, bergantung pada pendapat orang lain untuk merasa berharga membuat Anda rentan terhadap persetujuan atau penolakan mereka. Ini adalah kesempatan Anda untuk merebut kembali kekuatan itu. Harga diri sejati bukanlah sesuatu yang bisa diberikan atau diambil oleh orang lain, ini adalah pengakuan bahwa nilai Anda berasal dari dalam, dari kualitas, nilai, dan aspirasi yang membuat Anda unik. Ketika Anda mengenali nilai intrinsik Anda tidak lagi merasa perlu untuk terus-menerus mencari validasi dari orang lain. Anda menjadi utuh dengan sendirinya, dan kepercayaan diri internal ini menjadi jangkar, kekuatan tenang yang secara alami menarik perhatian orang lain. Anggaplah periode no kontak ini sebagai waktu untuk merawat bagian-bagian diri Anda yang mungkin telah terabaikan. Sangat mudah membiarkan identitas kita menjadi terikat dengan hubungan, merasa bahwa nilai kita tergantung pada seberapa besar orang lain menghargai kita. Namun, sekarang tanpa cermin eksternal itu, Anda memiliki kesempatan unik untuk mengeksplorasi apa yang membuat Anda berharga. Ini bukan tentang mengabaikan perasaan Anda atau berpura-pura tidak merindukannya, ini tentang menyadari bahwa meski tanpa kehadiran atau persetujuannya, Anda tetap utuh. Mungkin Anda selalu mencintai seni, musik, kebugaran, atau minat lain, tetapi minat ini menjadi terlupakan selama hubungan. Sekarang Anda memiliki kesempatan untuk kembali menekuni aktivitas-aktivitas ini, bukan karena ingin terlihat baik di mata orang lain, tetapi karena mereka mengingatkan Anda siapa diri Anda. Ketika Anda melakukan hal-hal yang membawa kebahagiaan dan kepuasan, Anda mulai membangun kembali identitas diri yang mandiri, kuat, dan memuaskan. Anda tidak lagi hanya menjadi seseorang yang bersama dia, tetapi merebut kembali jati diri Anda yang unik. Harga diri sejati adalah tentang kemandirian. Ini bukan hanya tentang menjadi lajang atau tidak terikat, tetapi tentang mencapai titik di mana rasa nilai Anda tidak bergantung pada pendapat, suasana hati, atau kehadiran orang lain. Ketika Anda membangun fondasi ini, Anda mempersiapkan diri untuk hubungan yang lebih sehat dan seimbang di masa depan. Anda tidak mencari seseorang untuk melengkapi diri Anda, karena Anda sudah membangun kepenuhan yang tidak mudah diguncang. Para filsuf Stoik mengingatkan kita untuk fokus pada nilai intrinsik kita. Marcus Aurelius menulis, sungguh menakjubkan bahwa kita semua lebih mencintai diri sendiri daripada orang lain, tetapi lebih peduli pada pendapat mereka daripada pendapat kita sendiri. Periode ini adalah kesempatan Anda untuk berbalik ke dalam, mulai menghargai pendapat Anda sendiri lebih dari pendapat orang lain. Ketika Anda bisa melihat cermin dan melihat seseorang yang Anda hormati dan kagumi, Anda selaras dengan sumber kekuatan yang tidak bergantung pada validasi dari siapapun. Mendefinisikan ulang harga diri memerlukan waktu dan usaha yang konsisten. Mulailah dengan mengidentifikasi hal-hal yang benar-benar Anda hargai dari diri sendiri, melampaui sifat-sifat permukaan atau pencapaian. Apakah Anda orang yang baik, gigih, kreatif, jujur? Ini adalah kualitas yang membuat Anda berharga, terlepas dari apakah orang lain menyadarinya atau tidak. Tuliskan, renungkan, dan kembangkan secara aktif. Ini bukan tentang mengesankan siapapun, tetapi tentang terhubung dengan bagian-bagian diri Anda yang benar-benar memuaskan.
Ketika Anda mendefinisikan ulang harga diri Anda selama periode no kontak ini, Anda bukan hanya membuat diri Anda lebih menarik baginya, tetapi juga menyelaraskan diri dengan tujuan dan kedamaian yang lebih dalam. Anda membangun fondasi yang akan berguna dalam semua aspek kehidupan. Dengan merangkul nilai intrinsik Anda melampaui kebutuhan akan persetujuan, yang merupakan tindakan kekuatan dan ketahanan tersendiri. Jadi, manfaatkan waktu ini dengan bijak. Jangan tunggu dia untuk mengakui nilai Anda, akui nilai Anda sendiri. Kepercayaan diri batin ini akan terpancar dalam segala hal yang Anda lakukan, dan terlepas dari apakah dia kembali atau tidak, Anda akan memperoleh sesuatu yang jauh lebih bermakna, harga diri yang sepenuhnya milik Anda. Nomor 7, mendapatkan kejelasan melalui refleksi. Di tengah-tengah putus cinta, emosi bisa mengaburkan penilaian kita dan membuat sulit untuk melihat sesuatu dengan jernih. Namun, dengan adanya jarak, Anda memiliki kesempatan berharga, waktu untuk merenungkan hubungan dengan tenang dan objektif. Ini bukan tentang memutar ulang setiap pertengkaran atau momen frustrasi, juga bukan tentang meratapi apa yang seharusnya terjadi. Ini tentang memahami kebutuhan, nilai-nilai Anda, dan apakah hubungan tersebut benar-benar selaras dengan itu. Refleksi memungkinkan Anda mengevaluasi apa yang berjalan dengan baik, apa yang tidak, dan pelajaran apa yang bisa Anda bawa ke depan. Ketika Anda memberikan waktu dan ruang untuk refleksi yang jujur, Anda tidak hanya memeriksa hubungan, tetapi juga pertumbuhan diri Anda sendiri. Ini adalah kesempatan untuk melihat peran Anda secara objektif, memahami aspek-aspek diri yang bisa Anda kembangkan, dan mempertimbangkan apa yang benar-benar Anda butuhkan dalam pasangan. Kejelasan yang datang dari refleksi membantu Anda melihat hubungan dan diri Anda dari sudut pandang baru. Anda tidak lagi terbawa emosi sehari-hari, melainkan mundur untuk melihat gambaran besarnya. Anggap jarak sebagai lensa yang memperjelas detail-detail tertentu. Ketika Anda berada di tengah-tengah hubungan, emosi seringkali mewarnai persepsi Anda, membuat sulit untuk menilai secara objektif apa yang sebenarnya terjadi. Namun, dengan jarak, Anda mendapatkan sudut pandang baru. Seperti melihat lukisan dari beberapa langkah ke belakang, tiba-tiba Anda bisa melihat pola, kontras, dan detail yang tersembunyi saat dilihat dari dekat. Gunakan waktu ini untuk melihat hubungan dengan jujur. Tanyakan pada diri sendiri, aspek apa dari hubungan tersebut yang terasa benar-benar memuaskan. Apakah ada area di mana Anda merasa terus-menerus lelah atau tidak dipahami? Di mana Anda merasa paling menjadi diri sendiri, dan di mana Anda merasa harus mengorbankan bagian dari siapa Anda? Pertanyaan-pertanyaan ini memang tidak mudah dijawab, tetapi sangat penting untuk pertumbuhan dan kejelasan diri Anda. Ketika Anda tahu apa yang benar-benar penting bagi Anda cenderung tidak akan menerima sesuatu yang kurang dari itu. Ini bukan tentang menetapkan harapan yang kaku, tetapi tentang membangun fondasi berdasarkan kesadaran diri. Ketika Anda mendekati hubungan dengan pemahaman yang jelas tentang kebutuhan dan batasan Anda cenderung tidak kehilangan diri sendiri dalam kompromi dan lebih mungkin membangun sesuatu yang sejalan dengan nilai-nilai Anda. Seperti yang disarankan para filsuf Stoik, periksa pikiran Anda untuk pemahaman yang sebenarnya. Marcus Aurelius sering mendorong dirinya untuk melihat ke dalam guna mendapatkan kejelasan. Periode no kontak ini adalah kesempatan Anda untuk melakukan hal itu. Alih-alih merenungi apa yang salah, gunakan waktu ini untuk melihat ke dalam dan memahami apa yang berarti bagi Anda. Dengan memeriksa pikiran tanpa penilaian, Anda mendapatkan pemahaman yang sejati, bukan hanya tentang hubungan, tetapi tentang jalan Anda ke depan. Bayangkan Anda mempertimbangkan untuk menghubunginya. Di masa lalu, Anda mungkin melakukannya karena dorongan hati atau kerinduan, berharap hal itu bisa menghidupkan kembali sesuatu tanpa benar-benar mempertimbangkan apa artinya. Tetapi sekarang, dengan kejelasan, Anda bisa bertanya pada diri sendiri, apa yang saya harapkan dari ini? Apakah ini sejalan dengan apa yang telah saya pelajari tentang diri saya? Kejelasan ini mengubah segalanya. Alih-alih kembali ke pola lama, Anda menilai apakah pola-pola itu benar-benar mendukung pertumbuhan dan kebahagiaan Anda. Pada akhirnya, kejelasan yang Anda dapatkan dari refleksi bukan hanya tentang hubungan itu sendiri, tetapi tentang memahami diri Anda pada tingkat yang jarang dicapai orang. Dengan meluangkan waktu untuk merenung dengan jujur, Anda memastikan bahwa apapun yang terjadi selanjutnya, entah itu babak baru, bersamanya atau jalan yang berbeda, selaras dengan diri Anda yang sejati. Biarkan refleksi menjadi kompas Anda, memandu Anda menuju pemahaman yang lebih dalam,
di mana Anda tidak hanya berdamai dengan masa lalu tetapi juga bersemangat menyongsong masa depan. Ketika Anda mendekati hidup dengan kejelasan ini, Anda tidak lagi didefinisikan oleh satu hubungan saja, tetapi oleh rasa tujuan dan kekuatan batin yang akan melayani Anda dalam segala hal. Nomor 8, menyambung kembali dengan tujuan. Jika Anda merasa ingin kembali menjalin hubungan, jangan lakukan itu hanya untuk mengisi kekosongan atau sekadar karena Anda merindukannya. Sebaliknya, kembalilah sebagai versi diri Anda yang lebih kuat dan lebih mantap. Menyambung kembali dengan tujuan berarti Anda kembali bukan karena kesepian atau nostalgia, tetapi karena Anda yakin bahwa ada potensi untuk membangun sesuatu yang berarti, yang sesuai dengan diri Anda yang sekarang. Periode tanpa kontak ini adalah kesempatan untuk tumbuh, refleksi diri, dan mendapatkan kejelasan tentang apa yang benar-benar penting bagi Anda. Ketika Anda memilih untuk menyambung kembali, lakukanlah dengan tujuan yang jelas dan keyakinan diri. Anda tidak datang kembali untuk membuktikan sesuatu atau mencari pengakuan, melainkan hadir sebagai seseorang yang telah berkembang, yang mengerti nilai dirinya, dan siap mengeksplorasi hubungan yang didasari oleh rasa hormat, nilai-nilai bersama, dan koneksi yang tulus. Pendekatan ini mengubah seluruh dinamika. Alih-alih kembali dengan perasaan bergantung atau kebutuhan, Anda melangkah maju dengan percaya diri. Anda telah memanfaatkan waktu ini untuk tumbuh, memperbaiki diri, dan membangun dasar kekuatan batin. Hal ini memengaruhi cara dia melihat Anda dan cara Anda melihat hubungan. Anda tidak lagi mencari seseorang untuk melengkapi Anda sudah utuh dengan diri sendiri, dan kekuatan ini secara alami mengundang rasa hormat dan kekaguman. Bayangkan perbedaan antara seseorang yang menghubungi dengan berkata, "Aku merindukanmu dan ingin semuanya kembali seperti dulu," dengan seseorang yang mengatakan, "Aku sudah merenung dan menghargai apa yang kita miliki. Aku ingin melihat apakah kita bisa membangun sesuatu yang lebih kuat." Pendekatan pertama didasari oleh kerinduan akan masa lalu, sementara yang kedua dilandasi oleh tujuan dan kejelasan. Menyambung kembali dengan tujuan yang jelas menunjukkan bahwa Anda siap untuk sesuatu yang nyata, yang sesuai dengan nilai-nilai dan pertumbuhan Anda. Menyambung kembali bukan lagi tentang mengisi kebutuhan atau mengusir kesepian, ini adalah pilihan yang sadar, dibuat dengan kebijaksanaan dan niat. Anda kembali bukan karena takut sendirian atau butuh validasi dari orang lain, tetapi karena setelah refleksi yang jujur, Anda melihat potensi untuk membangun kemitraan yang bermakna. Perbedaan ini sangat penting. Ini menunjukkan kepada dia dan diri Anda sendiri bahwa Anda mampu berdiri sendiri dan kembali ke hubungan dari posisi yang kuat, bukan ketergantungan. Ketika Anda hadir sebagai seseorang yang mantap, yang tahu harga dirinya, dan tidak membutuhkan pengakuan dari luar, dinamika hubungan berubah. Orang secara alami tertarik kepada mereka yang memiliki kepercayaan diri dan ketenangan. Dengan kembali dengan rasa percaya diri ini, Anda tidak lagi bereaksi terhadap situasi, melainkan memimpin jalan Anda sendiri. Dia akan merasakannya, dan itu akan menciptakan nada baru dalam interaksi Anda, yang didasari oleh rasa hormat dan keaslian, bukan kebutuhan emosional. Jika Anda memutuskan untuk menyambung kembali, biarkan itu terjadi karena Anda benar-benar yakin pada potensi hubungan yang berarti. Biarkan tindakan Anda mencerminkan pertumbuhan, rasa hormat pada diri sendiri, dan kejelasan yang baru. Anda tidak kembali dengan urusan yang belum selesai atau beban emosional, melainkan sebagai seseorang yang telah berkembang dan siap untuk sesuatu yang lebih bermakna. Inilah esensi kekuatan stoik, bukan berpegang pada masa lalu, tetapi membangun masa depan berdasarkan tujuan dan kebijaksanaan. Kembalilah sebagai diri yang lebih kuat dan sejalan. Jadikan ini sebagai panduan Anda dalam melangkah ke depan. Entah hubungan itu menyala kembali atau tidak, Anda telah mendapatkan sesuatu yang berharga, pemahaman yang lebih dalam tentang siapa diri Anda, apa yang Anda hargai, dan bagaimana Anda ingin menghadapi hidup dan cinta. Kejelasan ini lebih berharga daripada pengakuan sementara, ini adalah fondasi dari kepuasan sejati. Jika Anda merasa terinspirasi oleh perjalanan melalui praktik stoik ini, beri video ini tanda suka dan jangan lupa berlangganan untuk wawasan lebih lanjut tentang membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih memuaskan. Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar dan mari kita teruskan diskusi ini. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetaplah berusaha menjadi diri terbaik Anda.